sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat terus sampai pulang. Amin. Suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang dalam aktivitas halaqah. Halaqah itu artinya lingkaran bulat. Nabi di tengah, sahabat berkeliling. Halaqah. Tidak lama kemudian berselang halaqah, datanglah seorang laki-laki dengan air wudhu yang masih basah di wajahnya. Nah, seketika Nabi menunjuk orang tersebut. Apa kata Nabi? Wahai para tuan-tuan, wahai para sahabat, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, tengoklah orang yang baru masuk tersebut. Orang yang itu ya Rasulullah? Ya. Yang mukanya masih basah air wudhu? Ya. Kemudian sahabat terheran-heran. Apa kiranya yang bikin Nabi mengatakan orang tersebut calon penghuni surga? Padahal dia bukan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Dia juga bukan Abdullah bin Abbas sebagai ahli tafsir Al-Quran, karena didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, jadikan dia orang yang pandai dalam menerangkan ayat Al-Quran. Dia juga bukan Aisyah yang ahli dalam ilmu fikih, karena setiap saat bersama Nabi. Nah, sahabat terheran-heran. Oleh karena itu sahabat mencoba bertamu ke rumah orang tersebut. Hak kita sebagai tamu yaitu tiga hari. Hak tamu diberikan jamuan oleh tuan rumah, itu haknya tiga hari. Lepas dari 3 hari maka terhitung sedekah. Hari pertama sahabat perhatikan, ini orang sholatnya biasa-biasa aja. Hari kedua diperhatikan, ini orang tidurnya juga biasa-biasa aja. Ini orang hari ketiga tetap diperhatikan, cara makannya, segala sesuatunya, ibadahnya biasa-biasa saja. Sahabat masih belum puas karena belum menemukan jawaban. Maka sebelum pamit di hari ketiga, sahabat memberanikan diri untuk bertanya. Kata para sahabat, kata sahabat yang bertamu, wahai tuan, Fulan bin Fulan, kira-kira apa yang engkau amalkan sampai-sampai Nabi menjamin engkau sebagai penghuni surga? Aku lihat ibadahmu biasa saja, makanmu biasa saja, tidurmu biasa saja. Apa sekiranya kalau engkau berkenan memberitahuku apa amalan yang engkau lakukan? Beliau menjawab, kata dia, amalku sama seperti amal-amal kalian pada umumnya. Hanya saja setiap hari sebelum tidur malam aku membersihkan hatiku daripada kesalahan-kesalahan orang lain yang menganiaya aku pada hari itu. Maka tidak ada dendam kesumat sakit hati, tidak ada caci maki sumpah serapah. Semuanya sudah aku maafkan, tak satu pun tertinggal atau berbekas di dalam hati. Apa maknanya? Surga tidak hanya diraih dengan amalan-amalan yang luar biasa. Surga tidak hanya diraih dengan membangun masjid. Man bana masjidan lillah, banallahu baitun fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkannya satu istana di dalam surga. Surga juga bukan hanya diraih dengan ibadah haji. Wal hajjul mabrur, barang siapa yang hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, maka tidak ada balasan baginya yang lebih pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala.
Apa maknanya? Surga tidak hanya kita raih dengan amal-amalan yang besar. Tidak perlu dia melempar jumroh, tidak perlu dia tawaf subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tidak perlu ia membangun masjid. Tapi ada satu amalan yang Nabi jamin masuk surga. Apa sebabnya? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Fazaka rosma rabbihi fasolat. Fazaka rosma rabbihi zakaro, mengingat. Setelah hati bersih, maka fazaka rosma rabbihi, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru fasolat, bersihkan hati dari sifat-sifat dengki, sifat-sifat tercela, kemudian mengingat Allah, baru mendirikan sholat. Karena sholat seorang muslim yang berkabung atau yang bercampur dengan sifat dengki, sifat iri dalam hati, sifat amarah yang dipelihara, sifat permusuhan yang dipelihara, itu tidak berkesan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang sulit. Bagaimana sahabat Nabi menghilangkan bekas-bekas atau luka-luka sakit hatinya setiap hari. Setiap sebelum tidur, ia maafkan orang-orang yang menzalimi dirinya. Maka tak ada lagi yang namanya sakit hati, satu pun tidak dia biarkan berbekas di dalam hatinya. Tapi begitu banyak di antara kita, jangankan memaafkan seseorang sampai jam 7 malam sebelum istirahat, bahkan sampai 7 keturunan permusuhan kita pelihara. Aku wasiatkan kepada anak cucu keturunanku sampai ke bawah, jangan sampai kalian ada yang menikah dengan anak dari fulan bin fulan. Seorang istri yang keputusannya tidak sesuai dengan harapan kita, wahai mantan istriku, lihat tuh ya, kalau gua pulang gak bakalan gua mau nengok-nengokin lu. Sahabat yang kepeduliannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, awas lu ya, gua bebas, tunggu nanti pembalasan gua di sini nggak ada perhatiannya loh. Nah, kita anggap itu semua perbuatan yang remeh. Padahal sholat yang bergabung atau bercampur dengan sifat permusuhan, dengan kedengkian, dengan amarah, dengan dendam terhadap orang lain, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasada. Hendaklah kalian berhati-hati dengan sifat hasad. Hendaklah kalian berhati-hati dengan sifat hasad. Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yaqulul hasanat. Karena sifat hasad, dengki, permusuhan yang dipelihara, yaqulul hasanat, itu menghancurkan amal-amal baik kalian. Kama taqulun narul hatab, bagaikan api yang melalap atau yang membakarkan kayu bakar. Begitulah bahayanya penyakit hasad dalam hati. Kenapa Nabi beri pengibaratan kayu bakar? Karena di gurun pasir di Mekah Madinah pada zaman itu sulit kita menemukan pohon kayu yang besar. Bahkan sampai detik ini, sekalipun ada pohon kayu yang besar, sudah pasti di bawahnya ada sumber air untuk menyiraminya setiap hari. Apa maknanya? Nabi pilih kayu bakar yang sulit ditemukan di Makkah atau di Madinah. Apa maknanya? Begitu susah payahnya kita mengumpulkan amal-amal baik, sholat kita udah baik, sholawat kita udah banyak, zikir kita udah setiap malam Rabu. Tapi zikir, sholat yang banyak itu bisa hilang tak berkesan apabila di hati kita ada sifat hasad, benci terhadap seseorang, marah yang dipelihara, dendam kesumat yang dipelihara. Tinggalkan, hapuskan. Nah, apa maknanya?
Ini perlu kita perhatikan. Kita sadarkan kembali diri kita malam hari ini. Wahai santri-santri at-taubah, wahai hamdi al-hidayat, jangan kau kira amalmu itu sudah banyak. Kau sudah berikan tausiah, sudah berikan ilmu pengajaran, sudah sholat, sudah zikir ratib, sudah baca kitab marhaban. Amalmu yang banyak itu kalau sampai ada hasad di dalam hatimu, maka itu tidak berkesan apa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Lebih-lebih menjelang bulan Ramadan. Adapun sikap orang lain yang tidak sesuai di hati kita, malam ini kita maafkan. Sifat istri yang tidak sesuai harapan, kepedulian teman yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau saudara-saudara kita tidak sepeduli yang kita harapkan, jangan sampai menimbulkan amarah atau dendam di dalam hati kita, tapi justru kita harus memaafkan. Nah, supaya apa? Supaya setiap amal-amal ibadah kita itu lebih berkesan di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Dan lebih-lebih sudah menjelang masuk bulan Puasa. semuanya harus kita maafkan. Adapun orang lain tidak memaafkan kita, itu urusan beri dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting setiap salah orang lain kita maafkan. Setuju? Setuju. Nah, kurang lebihnya pada malam hari ini itu saja pelajaran singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati teman-teman sekalian. Amin. Dan bermanfaat buat kita ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.